Halo pemirsa, balita berusia 3 tahun di Palembang mengalami luka di sekujur tubuh diduga akibat dianiaya. Orang tua korban menghilang setelah menitipkan korban ke tetangga. Saya Nawa Yogi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, pelaku tawuran di kawasan Keramat Sentiong, Jakarta Pusat tercatat merencanakan tawuran di media sosial. 3 dari belasan pelaku tawuran ditangkap polisi dengan barang bukti senjata tajam. Hasil tes urin pelaku positif mengkonsumsi narkoba. Tawuran dua kelompok warga ini terjadi Senin dini hari lalu. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan tawuran yang 3 hari berturut-turut terjadi di dekat perlintasan kereta api kawasan Sentiong, Jakarta Pusat. Petugas memburu pelaku dengan menyisir lokasi di pemukiman padat di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Di sekitar lokasi petugas meringkus satu persatu pelaku yang tengah asik berkumpul bersama teman-temannya. Ketiganya teridentifikasi sebagai pelaku karena sempat terekam video amatir pada Senin dini hari lalu. Pelaku dibekuk bersama barang bukti senjata tajam dan bukti pesan di media sosial yang merencanakan aksi tawuran dan akan kembali terjadi pada Selasa dini hari. Dari hasil tes urin, ketiga pelaku juga diketahui positif mengkonsumsi narkoba. Kita dapatkan beberapa nama, ada 15 nama para pelaku ini, dan sementara kita baru berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Ada barang bukti Pak dari 3 orang ini yang diamankan? Sementara barang bukti yang kita dapatkan seperti benda tajam belum kita temui, namun di HP masing-masing itu ada bukti cacatan bahwa dia adalah pelaku. Polisi masih memburu 13 pelaku lain yang identitasnya telah diketahui. Petugas juga masih mencari motif dari aksi tawuran ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, berjoget dangdut dan bernyanyi tanpa protokol kesehatan, Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya terancam dikenakan sanksi. Video jogetnya bersama warga viral di media sosial. Ironis, aksi ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19, terlebih sang Wakil Bupati juga merupakan seorang dokter. Tak cukup dengan permintaan maaf, polisi menyelidiki kasus ini. Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya terlihat asik berjoget dangdut bersama sejumlah warga di kawasan Waipungubuan. Seorang pria bahkan sempat membagikan sejumlah uang. Tanpa protokol kesehatan, sang wakil bupati yang menghadiri sebuah acara pernikahan bernyanyi dengan penuh semangat. Usai videonya viral, sang wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya yang juga seorang dokter meminta maaf. Serta keluarga, permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas video saya yang sedang viral saat ini di media sosial tentang pada saat saya sedang menghadiri hajatan di Desa Lempuyeng Bandar, Kecamatan Waipungubuan, Kabupaten Lampung Tengah, yang pada video itu saya. Meski telah meminta maaf, Wakil Bupati ini terancam disanksi. Gubernur Lampung Ariel Junaidi bahkan mengecam keras aksi tersebut. Bupati itu kan seorang dokter. Sebagai pejabat publik, saya menyesalkan atas tindakan itu. Sampaikan di situ. Kita sedang punya persoalan yang begitu ini. Kenapa harus mengajar masyarakat yang seperti itu? Nah, oleh karena itu, mungkin dalam waktu minggu-minggu depan saya akan undang para bupati agar ini tidak terjadi. Polda Lampung akan menyelidiki kasus ini setelah adanya laporan dari warga. Jadi laporan sudah diterima, kita tentunya pelajari dulu, baru setelah pelajari oke, baru kita ambil langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Barang bukti video pelanggaran protokol kesehatan serta salinan dokumen surat kesepakatan bersama Forkompimda Kabupaten Lampung Tengah terkait penanganan COVID-19 telah ditangani polisi. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi melaporkan.
Pemirsa, ratusan warga menggeruduk dan nyaris merusak rumah seorang bidan di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Aksi ini terjadi lantaran warga salah paham. Bidan yang akan melakukan tes swab dituding warga hendak mendata seorang warga yang meninggal saat akan melahirkan. Ratusan warga Tonjung Bangkalan, Madura, Jawa Timur mendatangi rumah seorang bidan dan nyaris merusaknya. Aksi yang sempat viral di media sosial ini terjadi karena warga salah paham. Emosi warga berawal saat bidan Yuni datang melayat ke rumah salah seorang warga yang meninggal dunia saat akan melahirkan. Namun sang bidan yang akan melakukan tes swab dengan mendatangkan petugas medis ber-APD lengkap dituding warga akan melakukan pendataan terhadap keluarga dan warga. Situasi yang kurang tepat memancing emosi warga hingga sempat terjadi aksi pengerusakan. Mungkin dari pihak keluarga ini masih dalam suasana duka, suasana berkabung, kemudian datang staf kami itu merasa kurang nyaman. Sehingga terjadilah reaksi spontanitas yang menghancurkan warga. Jadi intinya kurang kenyamanan aja, bukan terkait dengan layanan. Ini adalah keterkaitannya dengan penyebab kematian. Hanya telusur itu, nggak ada kaitannya dengan yang lain, nggak ada swab, nggak ada yang lain. Kasus ini telah diselesaikan dengan difasilitasi oleh petugas dan tokoh masyarakat setempat. Dari Madura, Jawa Timur, Taufik Sahrawi melaporkan. Pemirsa, diduga karena kelebihan muatan sebuah mobil travel asal Jakarta tak kuat menanjak, mundur jatuh ke sungai sedalam 15 meter di Purbalingga, Jawa Tengah. Akibatnya sopir mobil travel dan 6 penumpang luka-luka. Mobil travel dari Jakarta tujuan Purbalingga ini jatuh ke sungai karena tak kuat menanjak. Terjun ke sungai di Desa Binangun, Purbalingga, Jawa Tengah. Evakuasi mobil menggunakan alat berat dibantu warga. Diduga mobil kelebihan muatan lantaran membawa penumpang, mesin cuci, kasur, dan setengah ton baut besi. Akibatnya sopir mobil travel dan 6 penumpang terluka. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Satlantas Polres Purbalingga. Sebuah minibus terbakar saat mengisi BBM di SPBU di Bandar Lampung. Saat mobil terbakar, pengemudi mobil kabur. Pengemudi mobil diduga melakukan penimbunan BBM karena ditemukan belasan jerigen di dalam mobil. Api dengan cepat berkobar membakar satu minibus yang tengah mengisi BBM di SPBU di kawasan Jalan Pangeran Antasari, Bandar Lampung. Petugas yang sigap memadamkan api dengan alat pemadam ringan. Saksi menyebut saat mobil terbakar, sang pengemudi panik langsung kabur. Polisi yang cepat datang ke lokasi langsung memeriksa mobil dan menemukan belasan jerigen yang diduga berisi bensin dan akan ditimbun. Hasil pemeriksaan juga diketahui minibus ini menggunakan plat nomor palsu. Isi di sini pakai plat kuning, kemudian tiba-tiba dia mau ada dari tugas ubah, ada yang kebakar di dalam mobil. Itu bukan ragut, orangnya kabur sementara. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi melaporkan. Pemirsa, anak-anak yang sedang bermain menemukan mayat bayi di aliran sungai Payakumbuh, Sumatera Barat. Diduga bayi sengaja dibuang orang tuanya dan baru dilahirkan. Warga digegerkan dengan sesosok jasad bayi mengambang di Sungai Batang Agam, kawasan Jembatan Ratapan Ibu, Pasar Ibu, Payakumbuh, Sumatera Barat. Ini pertama kali dilaporkan anak-anak yang bermain sepeda dan melihat bayi mengapung. Petugas langsung datang ke lokasi dan mengevakuasi jasad bayi perempuan menggunakan sebilah tongkat kayu. Saat ditemukan, ari-arinya masih menempel, diduga bayi baru dilahirkan. Ada seorang pekerja di tempat ini langsung melapor ke atas, langsung ke bawah, langsung ke mereka atau bayi. Jasadnya dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Adnan WD Payakumbuh. Petugas masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi.
Kuat dugaan mayat bayi malang ini adalah hasil hubungan gelap yang dibuang di sungai untuk menghilangkan jejak. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Pemirsa, balita berusia 3 tahun di Palembang mengalami luka di sekujur tubuh diduga akibat dianiaya orang tuanya. Tulang bahu korban bahkan bergeser. Orang tua korban menghilang setelah menitipkan korban ke tetangga. Balita laki-laki berusia 3 tahun ini dirawat tim medis Rumah Sakit Palembang akibat luka di sekujur tubuhnya. Bahkan korban mengalami penggeseran tulang bahu. Balita ini dibawa ke rumah sakit oleh tetangganya setelah dititipkan oleh orang tua korban. Polisi mendatangi rumah korban di kawasan Gandus, Palembang karena diduga balita ini menjadi korban penganiayaan. Namun ternyata kedua orang tua korban telah pergi meninggalkan rumah setelah menitipkan korban ke tetangganya. Polisi masih mendalami kasus dugaan penganiayaan ini dengan mencari keberadaan orang tua korban. Bahwa ada kemungkinan terjadi kekerasan terhadap anak tersebut yang kita juga belum bisa menduga siapa pelakunya. Pas kita cek memang di rumah tidak ada lagi kedua orang tuanya, ibu atau bapaknya sudah tidak ada di sana. Informasi memang kerjanya di luar kota ya. Saat ini balita telah dirawat oleh tetangga korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian terjadi di sebuah minimarket di Kota Medan, Sumatera Utara. CCTV merekam saat pelaku beraksi untuk yang ke-9 kalinya. Aksi pelaku pencurian yang terekam kamera pengawas ini terjadi pada salah satu swalayan di pusat perbelanjaan di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Sumatera Utara. Modus pelaku yang pura-pura belanja ini viral di media sosial. Usai beraksi, pelaku kabur menggunakan sepeda motor bersama rekannya yang telah menunggu di luar. Untuk mengelabui petugas, pelaku memasukkan barang-barang incarannya ke dalam jaket dan tas. Pelaku Bekti Prastio, warga Jalan Pancing, Kota Medan ini mengaku telah beberapa kali beraksi pada sejumlah pasar swalayan. Pada kasus ini, sejumlah barang bukti disita petugas. Sudah 3 kali melancarkan aksi pencurian di swalayan Brastagi. Setelah itu kami menginterogasi kembali. Pelaku mengakui sudah ada kurang lebih 9 kali melakukan aksi pencurian di swalayan-swalayan Kota Medan dan di luar Kota Medan. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharap melaporkan. Pemirsa, seorang pria nekat mencuri di bengkel milik sahabatnya di Boyolali, Jawa Tengah. Pelaku beraksi cepat mengambil uang saat korban masuk ke rumah. Pria pelaku pencurian ini terekam CCTV saat akan beraksi di bengkel sepeda motor Jalan Boyolali, Klaten, Jawa Tengah. Pelaku memanfaatkan kondisi bengkel sepi saat ditinggal pemiliknya mengambil makanan di dalam rumah, sementara 2 mekanik sedang bekerja di depan. Dalam waktu singkat, pelaku menggasak uang di laci senilai Rp400.000 lalu kabur. Pemilik bengkel baru menyadari sebagian uangnya raib saat akan mengambil uang kembalian. Lihatin pas mau mengembalikan uang ke pelanggan, uangnya berkurang ya lumayan banyak gitu toh. Terus akhirnya saya cek CCTV. Uang itu sering atau? Sering, udah berkali-kali, cuman kan nggak ngerasa gitu mas. Maksudnya nggak totalnya berapa nggak tahu, cuman dia pernah ngerasa kok uangnya kurang gitu. Identitas pelaku dikenali, diduga beraksi lebih dari 1 kali. Kasus ini dilaporkan ke polisi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Tergiur janji bunga 10%, ratusan warga tertipu Yayasan Sari Asih Nusantara. Pemilik yayasan menghilang, uang tabungan puluhan miliar raib. Sergap segera kembali sesaat lagi.